Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Prakoso. Selamat datang kembali di channel saya. Seperti biasa, kita akan membahas atau membicarakan tentang peristiwa-peristiwa unik tentang kesejarahan ataupun materi-materi sejarah yang sering kita dapatkan ketika kita masih sekolah, juga kejadian-kejadian unik yang mana itu sangat menarik untuk dibahas. Di video kali ini kita akan membicarakan tentang Kerajaan Kutai. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan jalur penghubung perdagangan antara wilayah Cina dan India melalui jalur laut. Jalur perdagangan ini merupakan jalur kuno yang sudah ada sejak era sebelum Masehi. Secara geografis, ini merupakan keuntungan bagi negara Indonesia, yang artinya dengan dilalui oleh masyarakat India kuno maupun masyarakat Cina kuno, yang notabene kedua wilayah tersebut itu merupakan wilayah-wilayah paling awal atau wilayah-wilayah paling tua yang berkembang peradaban yang maju pada eranya. Termasuk di sini nantinya wilayah-wilayah Indonesia akan banyak terpengaruh dari dua wilayah tersebut, yaitu India dan Cina. Namun, kebudayaan India sudah terbukti masuk ke wilayah Indonesia terlebih dahulu daripada kebudayaan Cina. Dalam hal ini, kebudayaan Hindu. Salah satu pengaruh dari masuknya kebudayaan India ke wilayah Indonesia adalah munculnya Kerajaan Kutai. Secara geografis, Kerajaan Kutai terletak di wilayah Kalimantan Timur. Lebih tepatnya, terletak di tepi Sungai Mahakam, di daerah Muara Kaman, wilayah Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai diketahui berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Wilayah dari Kerajaan Kutai itu cukup luas. Pada masa keemasannya, hampir menguasai seluruh wilayah Kalimantan Timur. Kutai sendiri merupakan sebuah kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Juga dikatakan merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Sumber-sumber ataupun informasi mengenai Kerajaan Kutai sendiri itu sebenarnya tidak banyak ditemukan. Namun, ada satu prasasti yang memuat informasi dari Kerajaan Kutai tersebut, yaitu penemuan peninggalan berupa prasasti sebanyak 7 buah yang disebut dengan yupa. Yupa tersebut berbentuk seperti tugu batu yang bertuliskan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta sendiri kita ketahui itu merupakan pengaruh dari kebudayaan India. Yupa pada mulanya diketahui digunakan untuk mengikat hewan kurban, persembahan rakyat Kutai terhadap dewa mereka. Prasasti Yupa itu memuat informasi tentang raja-raja Kutai. Selain itu, juga informasi tentang kebijakan atau hal-hal apa saja yang dilakukan ketika masa pemerintahan raja-raja Kutai tersebut. Dalam prasasti Yupa tersebut tidak memuat angka tahun kapan awal munculnya kerajaan Kutai. Dengan kata lain, para peneliti melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kapan tepatnya Kerajaan Kutai itu berdiri dengan cara mencocokkan atau melihat langgam huruf Pallawa yang dipahatkan di prasasti Yupa tersebut itu ternyata sama dengan huruf Pallawa yang ada di wilayah India bagian selatan pada abad ke-4 Masehi, yang kemudian disepakati bahwa munculnya kerajaan itu pada abad ke-4 Masehi. Kehidupan politik dari Kerajaan Kutai, antara lain Kerajaan Kutai sendiri itu bercorak Hindu. Hal ini dibuktikan dengan salah satu informasi yang dimuat di prasasti Yupa, yaitu berupa pengorbanan 20.000 ekor lembu dari raja untuk kaum Brahmana. Sebagaimana kita ketahui, Brahmana itu merupakan golongan pendeta yang menempati posisi puncak pada strata sosial masyarakat Hindu, atau kita kenal dengan sistem kasta. Para pemimpin atau silsilah raja-raja Kutai menurut prasasti Yupa antara lain Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. 3 nama ini paling sering disebut di prasasti Yupa. Yang pertama, Raja Kudungga merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Kutai. Menurut Profesor Purbacaraka, Kudungga adalah nama asli Indonesia. Artinya, Kudungga sendiri itu belum terkontaminasi atau terpengaruh dari kebudayaan lain.
Kudungga pada awalnya adalah kepala suku, tetapi dengan masuknya pengaruh Hindu, dia kemudian mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya menjadi raja. Selanjutnya Raja Aswawarman. Raja Aswawarman merupakan anak dari Kudungga. Aswawarman sendiri disamakan dengan Ansuman, yang artinya Dewa Matahari. Raja Aswawarman itu mempunyai 3 putra. Namun yang paling terkenal atau yang nantinya meneruskan tahta dari kerajaan Kutai adalah Mulawarman. Pada masa pemerintahannya, Raja Aswawarman mengadakan upacara Asmawida, yaitu sebuah upacara untuk mengetahui luas wilayah kerajaan melalui pelepasan kuda. Sejauh mana kuda tersebut berlari, maka sejauh itu pula batas wilayah dari kerajaan tersebut. Aswawarman dianggap sebagai pendiri keluarga raja atau Wangsakarta. Di sini ada hal yang menarik, walaupun Aswawarman itu bukanlah pendiri dari kerajaan Kutai, namun dia dianggap sebagai pendiri dari dinasti atau Wangsakarta yang nantinya menurunkan raja-raja dari kerajaan Kutai ini. Pengganti Raja Aswawarman adalah Mulawarman. Mulawarman merupakan raja terbesar dari kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai era keemasan pada masa pemerintahan Mulawarman. Hal ini terlihat dalam upacara-upacara persembahan kepada dewa yang dilakukannya. Kebaikan Raja Mulawarman diwujudkan dalam pemberian sedekah berupa sapi dalam jumlah yang banyak kepada kaum Brahmana. Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa jumlah sapi yang disedekahkan itu berupa 20.000 ekor sapi. Pada masa Mulawarman, wilayah kerajaan Kutai itu juga mencakup sangat luas, yaitu mencakup seluruh wilayah provinsi Kalimantan Timur yang sekarang. Kehidupan ekonomi dari kerajaan Kutai sendiri itu sangat bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai mengedepankan pada sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Selain itu, masyarakat dari kerajaan Kutai itu juga mengandalkan hasil hutan yang terkenal antara lain getah kayu meranti, damar, gaharu, rotan, batu permata, dan bulu-bulu burung. Barang-barang tersebut nantinya diperdagangkan ke luar negeri melalui pelayaran di sepanjang Sungai Mahakam. Dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang paling utama dari kerajaan Kutai itu adalah sektor perdagangan. Informasi yang lain mengenai kerajaan Kutai itu sangat sedikit sekali, karena mayoritas informasi mengenai kerajaan Kutai itu didapatkan dari 7 buah prasasti yang tadi disebut dengan Yupa. Demikian pembahasan kita mengenai kerajaan Kutai. Silahkan apabila kalian mendapatkan bukti-bukti yang lain ataupun informasi penunjang mengenai kerajaan Kutai tersebut, bisa kalian komen di bawah. Silahkan kalian kunjungi juga blog saya www.bayuprakoso21.blogspot.com. Di sana kalian akan mendapatkan artikel-artikel atau bacaan seputar kesejarahan, juga peristiwa-peristiwa unik dan menarik yang patut untuk kita bahas. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah melihat. Gunakan informasi yang kalian dapatkan untuk penunjang pengetahuan kalian, atau ketika kalian merasakan bahwa informasi itu penting, bisa kalian share. Silahkan, karena share itu gratis. Saya cukupkan sekian, sampai jumpa di video berikutnya.